atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Shalom warga kerajaan Allah, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sehat, aman dalam perlindungan Sang Raja, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Allah sesuai dengan tema bulan Januari, The Chosen Generation. 1 Petrus 2, 9, 10 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku warga kerajaan Allah, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang dimaksudkan oleh Petrus di ayat ini? Dari ayat berikutnya tadi kita sudah baca, kita memahami bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan dan sekarang hidup dalam terangnya Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima belas kasihan Tuhan. Yang dimaksudkan adalah kita semua warga kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah berpindah dari kerajaan kegelapan dan maut kepada kerajaan terang dan kehidupan. Kitalah yang disebutkan oleh Petrus sebagai bangsa yang terpilih dan diberi sebuah identitas baru, yaitu imamat yang rajani. Apa yang dimaksud dengan imamat yang rajani, saudaraku? Lalu mengapa kita perlu mengerti konsep imamat yang rajani ini? Ini sangat penting, karena hal ini akan mengubah paradigma kita dari umat Tuhan yang hanya suka meminta-minta menjadi umat Tuhan yang suka memberi. Karena kalau kita mengerti bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, maka ketika kita datang menghadap Tuhan bukan dengan pola pikir ingin menerima, melainkan kita datang ke rumah Tuhan untuk memberi, karena kita adalah imamnya Tuhan. Imam yang punya tugas untuk membawa korban persembahan, yakni seluruh kehidupan kita, tubuh kita, pujian kita, harta kita, pelayanan yang terbaik kita punya. Karena dalam perjanjian lama, saudaraku, seorang imam identik dengan mempersembahkan korban. Selama ini banyak anak Tuhan yang hanya senang didoakan, senang diberkati, senang dilayani, senang diperhatikan, karena mereka tidak mengerti, memahami identitas mereka yang baru, yaitu imamat yang rajani. Banyak orang berpikir bahwa jabatan imam itu hanya milik para pendeta, pejabat gereja, atau hamba Tuhan, atau yang mereka yang merasa kaum elit di gereja. Namun sekarang, saudaraku, kita memahami bahwa akses dan identitas itu diberikan kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus. Setelah kita memahami tentang imamat yang rajani ini, kita akan memahami dan mengerti. Dan kita tidak menjadi anak Tuhan yang hanya memikirkan diri sendiri, tetapi berani menjalankan fungsi keimamatan kita. Misalnya, kita mendoakan orang lain, kita bersyafaat untuk orang lain,
kita memberkati orang lain, kita memiliki sikap yang siap memberi bantuan kepada orang lain yang memerlukan, dan juga sikap yang siap untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, imamat yang rajani artinya seorang imam yang mempunyai karakteristik seorang raja. Raja adalah seorang yang memerintah, seorang yang memiliki kuasa dan otoritas, yang biasanya memiliki karakter dan nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Seorang raja tidak pernah meminta-minta, tetapi sebaliknya, raja yang baik memperhatikan nasib rakyatnya. Saya teringat dengan sebuah cerita. Ada seorang putra mahkota dari sebuah kerajaan di Afrika yang datang ke Amerika untuk mencari pasangan hidup. Dan ia menyamar sebagai seorang yang miskin dan bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah restoran. Saudaraku, meskipun dia menyamar sebagai orang miskin, tetapi ketika dia berinteraksi dengan banyak orang, terutama dengan wanita yang memikat hatinya, wanita yang dicintainya itu, dia tidak dapat menutupi keberadaannya sebagai anak raja. Ada nilai-nilai kerajaan yang muncul melalui sikap dan tutur katanya yang sangat sopan. Kemurahan hatinya ketika melihat orang miskin, dan perbuatannya itu membuat dia berbeda dengan para pekerja restoran, dengan tim sekerja yang lain. Saudaraku, kira-kira seperti itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai imamat yang rajani. Sebagai anak Tuhan, seharusnya nilai keunggulan, excellent itu nampak dalam setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Bukankah kita ini rock representative of Christ's kingdom, duta besar kerajaan Allah di dunia ini, sehingga sifat dan karakter Tuhan bisa terlihat di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Di industri atau di marketplace atau dimanapun kita ditempatkan, kita mampu mengalahkan godaan dan tidak ikut terlibat dalam dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kita layaknya seorang raja, punya kuasa dan otoritas untuk mengalahkan dosa dan menolak hawa nafsu. Dalam ayat berikutnya, dalam 1 Petrus 2, 11, 12, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang tercinta, kalian adalah orang asing dan perantau di dunia ini. Sebab itu, saya minta dengan sangat supaya kalian jangan menuruti hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik, sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik, sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangannya. Saudaraku, seperti ayat inilah seharusnya kita menjalani kehidupan sehari-hari sambil menjalankan fungsi kita sebagai imamat yang rajani. Kita ada untuk menjadi perantara, penyambung lidah Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Dia, yang hidupnya masih di dalam kegelapan dan dikuasai oleh dosa. Kita menjadi pensyafaat bagi mereka dan berdoa untuk kepentingan orang lain, supaya mereka mendapat belas kasihan Tuhan. Saudaraku, pada akhirnya Petrus mengungkapkan bahwa tujuan utama sebagai imamat yang rajani adalah agar kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi saksi kemurahan Tuhan, sehingga banyak orang yang belum mengenal Tuhan dapat menerima Yesus secara pribadi. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita dengan rahmat dan setianya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami terima. Kami dapat renungkan hari ini, agar sebagai imamat yang rajani, kami tidak lagi mementingkan diri kami, tapi kami memberi hidup kami untuk Tuhan dan untuk sesama. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.